Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, pertama Ibu Friel ingin mengucapkan selamat Paskah ya untuk kita semuanya. Dan kita bersyukur kita bisa merayakan Paskah meskipun anak-anak masih merayakannya dari tempat masing-masing ya. Dan kita bersyukur juga kita sudah diberi kesempatan untuk beristirahat sejenak dan hari ini kita kembali untuk beraktivitas. Hari ini Bu Fril ingin mengajak anak-anak untuk kita devosi pagi terlebih dahulu. Bu Fril ingin mengajak anak-anak untuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan dalam semalam kami boleh beristirahat. Dan di pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk memulai aktivitas kami hari ini. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Frel ingin mengajak anak-anak untuk kita memuji nama Tuhan. Alive, alive, alive forevermore. Ini ya, bagi anak-anak yang mungkin masih belum tahu nih lagunya Bu. Oke, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama nyanyikan ya. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Ya, Paskah, kita merayakan Paskah berarti kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, Ibu Frel ini menceritakan pada saat ya Maria Ibu Yesus dan Maria Magdalena menjenguk kubur Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan ini diambil dari Injil Yohanes ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Nah, pada waktu itu subuh ya, kira-kira pagi-pagi benar, Maria Ibu Yesus dan Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Sebenarnya untuk meminyaki ya. Nah, namun pada saat masuk di dalam kubur Tuhan Yesus ternyata kosong ya. Dan di situ ada 2 orang malaikat dan 1 orang malaikat yang duduk di tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Nah, lalu mereka terkejut, bingung dan sedih karena mereka pikir mayat Tuhan Yesus itu dicuri atau hilang, tidak ada begitu ya. Nah, namun malaikat di situ mengatakan supaya jangan khawatir, tidak perlu takut gitu, bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Malaikat yang ada di situ menceritakan seperti itu. Namun ya tidak dipungkiri mereka pun merasa sedih, terutama Maria Magdalena ya. Dia merasa sedih, dia sempat menangis gitu ya, merasa bahwa ini Tuhan Yesus di mana, tidak ada gitu ya. Nah, lalu setelah itu ada ketika Maria ini menangis, tiba-tiba ada dari belakang bahwa ada Tuhan Yesus gitu ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, ibunya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" gitu. Dan mereka mengatakan bahwa ini jikalau kamu mengambil Tuhan Yesus, jikalau mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana dia gitu. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyapa Maria Magdalena gitu. Maria gitu. Nah, si Maria Magdalena
menoleh ke belakang dan melihat. Tapi pada waktu itu dia tidak menyadari bahwa kalau itu Tuhan Yesus. Dia tidak tahu gitu. Nah, tapi setelah itu ketika dipanggil Maria gitu. Nah, si Maria Magdalena ini mengerti benar. Wah, ini suaranya Tuhan Yesus ini ya. Suaranya Tuhan Yesus. Lalu dia menjawab, "Iya Rabuni." Dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah guru gitu. Kemudian mendekatlah ya Maria Magdalena dan Tuhan Yesus mendekat. Nah, dan di situ Maria Magdalena tentu sangat bersuka cita anak-anak melihat, wah Tuhan Yesus hidup gitu ya, Tuhan Yesus sudah bangkit gitu. Nah, namun Tuhan Yesus memberikan pesan kepada Maria Magdalena. Kabarkanlah, katakanlah kepada mereka ini maksudnya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Katakan bahwa aku ini sudah bangkit gitu. Nah, anak-anak ketahui. Jadi pada waktu itu, pada zaman itu ya, orang perempuan itu dianggap kurang dianggap ya, dalam artian seperti ini. Dianggap rendah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu begitu, perempuan itu biasanya kurang bisa dipercaya gitu. Namun di kisah ini Tuhan Yesus memberitakan terlebih dahulu kebangkitannya kepada perempuan, baik Maria ibunya dan juga Maria Magdalena. Bahkan Tuhan Yesus meminta Maria Magdalena untuk memberitakan kabar tersebut. Ya, memberitakan kabar tersebut bukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang laki-laki, ya, tetapi justru yang pertama kali yang diberitahu itu yang perempuan. Nah, di sini kemudian setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena untuk beritakan kebangkitanku ya. Akhirnya dia kemudian pergi kepada murid-murid yang lain dan memberitakan kabar sukacita tersebut ya. Nah, ada satu ayat yang Ibu Frielin bacakan, Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Betapa sukacitanya Maria Magdalena. Yang pertama adalah karena dia melihat Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus itu tidak hilang, tidak dicuri, tetapi dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Yang kedua, Maria Magdalena diberi kepercayaan kepada Tuhan Yesus untuk memberitakan terlebih dahulu kepada murid-murid yang lain. Ya. Dan yang ketiga, ya kita melihat bahwa Maria Magdalena sangat bersuka cita karena dia bisa memberitakan kabar itu. Nah, anak-anak dari kebangkitan Tuhan Yesus ini kita juga mau melihat dari Maria Magdalena yang awalnya dia sedih, sangat sedih ya. Tapi ketika melihat Tuhan Yesus telah bangkit, begitu sukacita, ada semangat baru di dalam dirinya. Nah, begitu pula dengan kita ya anak-anak. Mungkin saat ini kita merasa khawatir, sedih dalam ya apapun itu yang anak-anak sedang gumulkan. Merasa sedih atau mungkin sekarang merasa lelah ya karena ini kita belajar di sekolah di rumah terus gitu ya, bosan ya, tidak ada semangat untuk belajar. Nah, tapi kalau kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit berarti ada harapan, ada semangat baru. Seperti Maria Magdalena, dia ada semangat baru untuk memberitakan kabar sukacita, sehingga dia mau melakukan bagiannya, yaitu memberitakan kepada murid-murid yang lain.
Nah, kalau kita bagaimana? Kita juga bisa memberitakan kabar sukacita itu melalui apa? Melalui kita melakukan bagian kita dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, yang tadinya kita males-malesan, ya. Kita diingatkan lagi untuk, oh iya, Tuhan Yesus sudah memberikan harapan baru nih. Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan baru, berarti aku harus semangat. Aku harus semangat dalam belajar, aku harus sungguh-sungguh dalam belajar. Aku harus sungguh-sungguh mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Aku harus sungguh-sungguh untuk menjaga saudara. Saudaraku harus sungguh-sungguh mengasihi saudaraku. Ya. Nah, amin untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini Bu Frel akan kembali untuk mendoakan anak-anak satu persatu ya. Kita akan mulai dari Aaron terlebih dahulu. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh bersuka cita karena kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh mengingat bahwa Tuhan yang mati di kayu salib kini telah bangkit. Dan tolong kami Tuhan, ketika kami boleh mendengar sekali lagi kabar sukacita, kami pun mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, ada harapan. Mungkin kami pada saat ini sedang merasa malas, mungkin kami sedang merasa bosan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami memiliki kekuatan, semangat yang baru. Mampukan kami supaya kami lebih sungguh-sungguh dalam belajar kami, dalam kami mengasihi orang tua kami maupun saudara kami. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkenan pimpin dan sertai kami. Kami juga berdoa untuk murid kami, teman kami Aaron. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, Tuhan berikan semangat sukacita, Tuhan berikan ketekunan dan kemampuan dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Berkati juga untuk orang tuanya yang mendampinginya. Tuhan berikan mampukan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Kami mau serahkan untuk murid-murid kami yang lain. Tuhan berkati orang tua yang mendampingi maupun yang bekerja pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat melanjutkan kegiatannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.